Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihah. Bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran Matematika. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas materi baru dan tentunya masih di tema 4. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat materi yang Ibu bahas di tema 4 di subtema 2? Ada yang masih ingat? Ya, di minggu lalu Ibu membahas tentang pola bilangan. Pada hari ini Ibu akan membahas 2 subtema sekaligus, yaitu subtema 3 dan subtema 4. Apakah ada yang sudah tahu materinya tentang apa? Iya, materinya tentang teret. Di tema 4, subtema 3 dan 4 ini, Ibu akan membahas tentang mengenal dan menentukan panjang dan berat benda. Seperti apa sih materinya? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, pastinya di sekitar kalian banyak benda-benda kan? Nah, apakah kalian sudah mengetahui panjang dari benda tersebut dan beratnya? Nah, itu dia. Dari benda-benda tersebut pasti memiliki panjang dan juga beratnya. Begitupun badan kalian memiliki berat. Nah, kalian pasti pernah kan menimbang berat badan kalian ketika di dokter ataupun ketika kalian sedang berobat. Nah, biasanya itu ditimbang berat badannya. Itu bisa menggunakan timbangan. Begitupun benda memiliki panjang dan beratnya seperti buku tema 4 ini. Pasti dia memiliki panjang dan beratnya. Contohnya nih, Ibu menggunakan apa ini? Penggaris. Kita ukur yuk berapa panjang dari buku tema 4 ini. Nah, di sini kan ada angkanya ya. Nah, nih karena kena sinar. Nah, ada dari angka 0 sampai 30. Nah, penggaris ini panjangnya 30 cm. Coba kita hitung dan ukur berapa panjang buku tema ini. Nah, kita lihat. Nah, panjangnya ternyata 30 cm. Nah, itu dia panjang dari buku tema 4 ini. Dan beratnya berapa ya? Berat buku ini. Nah, Ibu sudah punya timbangan ini. Coba kita hitung yuk berat dari buku tema 4 ini. Nah, ini biasanya nih untuk menimbang kue ya. Tapi kita coba untuk mengukur berat dari buku tema ini. Coba sebentar, Ibu majukan dulu ya. Set. Berapa gram? Set. Berapa ya? Nah, bisa terlihat ya walaupun ini beratnya 46,1. Nah, berapa ini? 46,1 gram. Nah, itu dia berat dari buku tema 4 ini. Nah, itulah sekilas ya tadi Ibu bahas mengenai panjang dan berat benda. Untuk lebih memahaminya, yuk simak pembelajaran Ibu pada hari ini ya. Nah, pada materi di subtema 3 dan 4 ini kita akan mengenal dan menentukan bagaimana mengukur panjang berat suatu benda. Kita simak yuk. Nah, dalam mengukur panjang benda, nah di sini menggunakan 2 satuan, yaitu ada apa saja, ada yang tahu? Nah, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, ini yang baku dan tidak baku. Apa Bu perbedaannya satuan baku dan tidak baku? Kalau satuan baku, meskipun orang yang mengukur berbeda dan menggunakan alat yang sama, hasilnya sudah pasti dan tentu seperti itu, tidak berubah. Akan tetapi kalau satuan tidak baku, berbeda yang mengukur, orang yang mengukur berbeda, pasti hasilnya berbeda. Seperti itu. Kok seperti itu, Bu? Yuk simak lagi yuk. Nah, ini dia.
Kalau di satuan baku, nah di sini ada alatnya atau benda-bendanya untuk mengukur panjang dari benda. Pertama, penggaris. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, ini dia penggaris. Nah, di sini kan ada angkanya ya. Ada 0 sampai 30. Nah, jadi meskipun Ibu yang menggunakannya untuk mengukur panjang buku tema 4 tadi, dan kalian yang mengukur di rumah pasti hasilnya pun sama 30 cm. Berbeda halnya ketika Ibu mengukur panjang buku tema ini menggunakan jengkal. Karena jengkal Ibu, nah jengkal tangannya seperti ini. Karena jengkal Ibu dan jengkal kalian berbeda. Pasti panjang dari buku tema 4 ini kalau diukur menggunakan jengkal pasti hasilnya berbeda-beda. Karena jengkal setiap orang berbeda, tidak sama. Nah, karena ada yang tangannya besar, ada tangannya kecil, pasti berbeda. Kemudian, selain penggaris, nah di sini juga ada satuan baku yaitu meteran pita. Biasanya digunakan, nah seperti ini meteran pita. Biasanya digunakan ketika kalian membuat baju. Nah, ketika kalian membuat seragam sekolah, nah waktu pertama kali masuk, pasti kalian pernah diukur oleh tukang penjahitnya untuk mengukur bajunya. Inilah meteran pita, gitu. Selanjutnya ada juga meteran saku. Meteran saku seperti apa? Seperti ini, anak-anak. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang atau lebar lapangan, kemudian mengukur bangunan-bangunan. Biasa digunakan untuk itu ya tadi ya. Untuk membuat sebuah bangunan bisa menggunakan meteran saku ini. Selanjutnya ada juga satuan tidak baku. Tadi kan jengkal sudah, depa adalah kedua tangan yang direntangkan. Nah, sudah pasti berbeda kan? Kalau Ibu mengukur panjang dan lebar kelas menggunakan depa Ibu atau rentangan tangan Ibu pasti sudah tentu berbeda dengan panjang dan lebar kelas apabila menggunakan depa kalian, anak-anak ya. Karena badan Ibu lebih besar badan kalian. Pasti beda, orang yang mengukur pasti hasilnya berbeda. Kemudian langkah kaki. Langkah kaki Ibu dan langkah kalian pun berbeda. Jangankan Ibu dengan kalian. Kalian dan teman kalian pun pasti berbeda langkah kaki. Ada yang langkah kakinya besar dan juga ada langkahnya kecil. Itulah mengapa ada satuan baku dan satuan tidak baku. Fahim tuh sampai sini? Nah, itu dia tadi ya untuk mengukur panjang benda. Ada juga, nah Ibu jelaskan untuk mengukur berat benda. Tadi sesuai dengan materinya ya, tadi panjang dan berat benda. Nah, untuk mengukur berat benda pun ada dua. Nah, ada satuan baku dan tidak baku. Seperti apa sih? Kalau baku ini pasti menggunakan tadi, walaupun Ibu yang menghitung ataupun kalian menghitung karena bendanya sama atau alat ukurnya sama, pasti hasilnya sama walaupun berbeda orangnya. Contohnya ada apa? Ada timbangan badan. Kalian tahu seperti apa timbangan badan? Nah, ini dia. Pasti kalian ketika ke klinik ataupun ke dokter ketika berobat, pasti pernah mengukur berat badan kalian. Nah, kemudian juga ada timbangan duduk. Timbangan duduk seperti apa? Nah, seperti ini dia timbangan duduk. Biasanya ditemukan ketika kalian pergi ke warung-warung ya. Biasanya ketika kalian disuruh ibu atau disuruh mama atau bunda pergi ke warung beli telur, biasanya menggunakan timbangan duduk ini. Nah, gitu. Kemudian ada juga timbangan kue digital yang tadi sudah Ibu bahas. Nah, ini dia. Jadi ini dalam satuan gram. Nah, kenapa digital? Karena nilai atau angka yang ditampilkannya bentuk digital seperti ini ya. Juga ada timbangan raca, nanti ada dibahas di buku kita. Oke? Nah, itu dia mengukur berat benda menggunakan alat atau satuan yang baku. Bisa juga menggunakan satuan yang tidak baku, yaitu menggunakan kelereng. Nah, karena kelereng juga macam-macam. Ada kelereng yang besar, ada yang kelereng yang kecil. Nah, untuk selanjutnya kita bahas yuk di buku tema 4, subtema 3 dan 4 di halaman 119. 119. Simak yuk. Bentar ya.
Nah, di sini selain tadi mengenal panjang dan berat benda, di sini juga kita bisa mengamati tentang panjang dan pendek suatu benda. Kalau di sini kan nih contohnya tinggi badan keluarga Udin di sini ada. Kita simak yuk dan jawab bersama-sama ya. Kita jawab dulu pertanyaan itu atau kita baca dulu. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar. Pilihlah kata-kata di dalam kotak ini. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Dia ada ayah Udin, ibu Udin, kakak Udin dan Udin di sini. Kita baca pertanyaannya. Ada contohnya. Pertama, ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Apakah betul ayah Udin lebih tinggi dari ibu? Kita lihat yuk. Nah, tentu betul ya. Nah, kita lihat tinggi ibu. Nah, tinggi ibu. Nah, sampai sini ya. Nah, tentu tinggian ayah Udin. Mengapa dikatakan ayah Udin lebih tinggi dari ibu? Nah, nomor selanjutnya. Ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Nah, sekarang kita belajar tentang tinggi dan pendek atau ini ya lebih panjang selanjutnya. Ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Kita lihat ayah Udin dan kakak Udin. Ayah Udin lebih panjang, lebih pendek atau lebih tinggi? Lebih tinggi, berarti lebih tinggi. Nah, di sini ada kolom jawabannya. Bisa ya? Lebih tinggi dari kakak Udin. Lagi, kakak Udin lebih titik-titik dari ibu. Kita lihat kakak Udin dulu. Kakak Udin lebih apa dari ibu? Apakah lebih tinggi atau lebih pendek? Iya, lebih pendek. Di sini ada tidak jawaban lebih pendek. Nah, ada lebih pendek, berarti ditulis di sini. Gitu. Bisa ya cara menentukan tinggi, panjang, pendek, serta berat suatu benda. Nanti di ulangan insya Allah dikeluarkan. Nah, pasti kalian bisa menentukan tadi panjang, tinggi, maupun berat benda. Kita coba lanjut yuk di halaman 142. Nah, 142. Nah, di sini. Nah, tadi ini yang dimaksud timbangan raca seperti ini ya. Nah, kayak gini. Sekarang coba Ibu mau bertanya dengan mengamati gambar ya. Berilah tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, jadi ceritanya Siti mau membandingkan berat benda di rumahnya. Ada gambar apa ini? Bantal. Ya, ada 2 bantal dan guling. Kita ketika melihat timbangannya, lebih berat kemana? Yang ini atau ini? 2 bantal atau 1 guling? Berat 2 bantal, makanya kita beri tanda centang di 2 bantal. Bisa ya menentukan berat benda. Selanjutnya kita lihat lagi, di sini ada gambar sendal, sepasang sendal dan sepasang sepatu. Kita lihat lagi timbangannya. Nah, beratan yang mana ya? Apakah yang sepatu atau yang sendal? Yang sepatu. Betul sekali, hebat. Berarti beri tanda centang di gambar sepatu. Kemudian selanjutnya ada ember yang berisi air dan juga sapu. Nah, di sini ya. Manakah yang lebih berat? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Iya, betul sekali. Yang betul, ember berisi air. Nah, ini dia. Berarti diberi tanda centang. Bisa ya? Mudah pasti. Kemudian selanjutnya yang terakhir. Di sini ada gambar 2 ember dan 1 pengki. Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Iya, sudah tentu 2 ember. Hebat! Kalian sudah bisa menentukan panjang, tinggi, dan berat suatu benda. Coba sekarang untuk mengetahui apakah sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang berat suatu benda. Di sini Ibu sudah memiliki 2 benda. Nih, di sini ada hand body lotion dan juga ada minyak angin. Nah, di sini coba Ibu akan
mengukur berat dari kedua benda ini. Kalian tentukan ya, manakah benda yang paling berat. Siap? Nah, Ibu nyalakan terlebih dahulu. Nah, siap ya. Sekarang pertama Ibu akan mengukur atau menimbang berat dari minyak angin ini. Kalau ini kan dalam bentuk atau dalam tempatnya kan ini mili, tapi Ibu hitung dalam satuan gram. Siap ya? Nah, di sini berat dari minyak angin yang Ibu timbang atau Ibu ukur yaitu tertulis 32 gram dari minyak angin ini ya, 32 gram. Ibu tulis deh biar kalian makin hafal dan makin ingat. Nah, sebentar ya. Nah, minyak angin tadi 32 gram. Sekarang coba kita ukur atau kita timbang berat dari lotion ini. Siap? Nah, berapa ya? Nah, ternyata hand body lotionnya yang sudah Ibu timbang atau Ibu ukur yaitu 109 gram. Nah, sekarang ketahuan dari angka ini, manakah yang lebih berat dari dua benda ini? Apakah hand body lotion atau minyak anginnya? Lebih berat yang? Iya, lebih berat hand body lotion karena beratnya lebih besar, 109 gram. Mudah kan sampai sini, fahim tum? Fahimna. Oke, itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi di subtema 3 dan subtema 4 mengenai panjang dan berat benda. Ibu review kembali ya. Tadi untuk mengukur panjang benda kita bisa menggunakan satuan baku dan tidak baku ya. Bisa menggunakan penggaris. Kalau penggaris berarti ini satuan apa? Baku atau tidak baku? Satuan? Iya, betul, satuan baku. Kemudian kalau jengkal, satuan baku atau tidak baku? Satuan? Tidak baku, betul. Sekarang Ibu bertanya lagi, kalau apa ya? Nah, timbangan badan, satuan baku atau satuan tidak baku? Satuan baku. Ya, ini untuk menimbang berat badan kita. Oke, sampai sini paham ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan mengenai tema 4 dan subtema 3 dan 4 ini bisa kalian pahami ya. Jangan dilupakan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita sudah mulai melaksanakan PAS. Apa itu PAS? Penilaian akhir semester. Semester apa? Semester ganjil atau semester 1 ini. Jadi kalian bisa pelajari materi yang sudah Ibu bahas di buku tema 3 dan tema 4. Nah, jadi kalian pelajari dan simak baik-baik apa yang Ibu jelaskan dalam video. Seperti itu ya. Karena apa yang Ibu jelaskan, yaitu ya yang akan Ibu ujikan ya. Kalian pasti bisa. Tetap semangat untuk belajar ya. Dan tentunya tetap jaga kesehatan. Oke? Mungkin sampai sini yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi di pelajaran tema. Nah, di semester 1 kita sampai tema 4 ini ya. Nanti kita lanjut lagi di tema 5, 6, 7, 8 di semester kedua. Oke? Tetap semangat. Semoga hasil PAS-nya yang terbaik. Oke? Ibu doakan lancar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Dadah.